Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita pertama kali di video pembelajaran kali ini tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas masih di subbab penyelidikan IPA dan pengukuran. Lalu apa aja sih yang akan kita pelajari di bab ini? Jadi materi bab 1 nanti ada tentang penyelidikan IPA, pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua poin ini, nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk penyelidikan IPA itu meliputi metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, kegunaan mempelajari IPA, dan objek yang dipelajari dalam IPA. Sedangkan untuk pengukuran, nanti yang kita bahas pertama adalah pengertian pengukuran, terus besaran dan bukan besaran. Selanjutnya ada satuan baku dan satuan tidak baku, pengukuran dengan satuan tidak baku, kegunaan satuan baku dalam pengukuran, dan konversi satuan dalam SI. Jadi di sini nanti saat kalian belajar IPA di SD itu biasanya kan tanpa menghitung. Untuk di skala SMP atau sanawiyah kita mulai ada sedikit beberapa yang harus kita hitung. Jadi jangan kaget kok IPA menghitung gitu. Nanti sekitar ya 40% mungkin akan menghitung, tapi sisanya akan menghafal. Nah, untuk materi besaran pokok ada pengertian besaran pokok, jenis besaran pokok dan satuannya, pengukuran besaran pokok dengan alat ukur. Selanjutnya untuk besaran turunan, pengertian besaran turunan, jenis besaran turunan dan satuannya, terus pengukuran besaran turunan. Kita fokus masih di nomor 1 dan nomor 2. Metode ilmiah dalam penyelidikan IPA itu yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan ini apa? Pengamatan merupakan mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera atau alat ukur yang sesuai. Misalnya kita mengamati warna bunga, itu kan menggunakan mata termasuk panca indera. Atau kalian mengukur tinggi badan, itu menggunakan alat ukur. Ini yang dimaksud dengan pengamatan. Jadi pengamatan tidak selalu menggunakan alat ukur, bisa menggunakan panca indera. Yang kedua adalah interferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menentukan pola hubungan serta membuat prediksi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini memaparkan apa yang sudah kalian rumuskan, yang sudah kalian amati, baik secara lisan maupun tulisan, bisa dalam bentuk tabel, grafik, bahkan maupun gambar yang sesuai dengan hal-hal yang kalian amati. Terus apa sih sebenarnya kegunaan mempelajari IPA? Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Kita tahu bahwa IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Kita hidup di alam, jadi memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Misalnya kalian sakit apa ya? Obatnya yang bagus apa ya? Itu juga akan dipelajari atau masuk dalam bagian IPA. Terus bagaimana sih proses terjadinya fotosintesis? Itu adalah materi IPA. Berpikir secara logis dan kritis. Jadi apa yang kita pelajari itu masih bisa dipikir secara logis dan kritis. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas hidup. Terus objek yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Kita masuk ke pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Besaran dan bukan besaran. Apa ini yang dimaksud besaran dan bukan besaran? Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur. Contohnya apa? Contohnya adalah massa. Jadi massa, misal massa beras 1 kantong 5 kg. Massa badan kalian 50 kg, seperti itu. Terus suhu. Suhu tubuh orang normal adalah 36 derajat Celcius, itu berarti besaran. Ada lagi juga tinggi. Nanti apa-apa aja yang termasuk dalam besaran kita bahas di video pembelajaran selanjutnya.
Terus apa sih yang bukan besaran? Yang bukan besaran adalah hal-hal yang tidak bisa diukur. Misalnya kasih sayang orang tua terhadap anak, itu nggak bisa diukur, nggak ada alat ukurnya. Tapi kalau besaran massa kita bisa menggunakan timbangan, suhu kita bisa menggunakan termometer, tinggi kita bisa menggunakan rolmeter gitu ya. Terus satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan sendiri memiliki pengertian sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan baku, satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Jadi, kalian mau berada di belahan bumi manapun, satuannya akan tetap sama, bahwa 1 meter itu adalah 100 cm, itu akan tetap sama. 1 meter itu 0,001 km, itu akan sama di belahan bumi manapun. Contohnya untuk mengukur panjang, satuan meter internasionalnya adalah meter, maupun nanti kilogram itu juga akan sama. Itu namanya satuan baku. Nah, yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Contohnya mengukur panjang sebuah benda tanpa penggaris atau meteran, melainkan dengan jengkal tangan. Jadi misal kalian mengukur panjang meja dengan jengkal tangan. Jengkal tangan anak A pasti panjangnya akan berbeda dengan jengkal tangan anak B, dan ini berarti satuannya tidak baku. Tapi kalau meteran dengan satuan misal 1 meter, anak A dan B pasti panjangnya akan sama. Ini maksud dari satuan baku dan satuan tidak baku. Ini adalah contoh soal untuk pengukuran dan satuan. Misalnya di sini ada pernyataan gunung memiliki tinggi 3 km gitu ya. Gunung ini ada gambar gunung tingginya 3 km. Apa yang bisa kita ketahui? Besarannya itu adalah panjang, atau tinggi ini adalah besaran. Terus nilai besarannya berapa? 3 km. Jadi kalau nilai besaran itu adalah angkanya. Dan yang terakhir satuan. Satuan itu di sini satuannya seharusnya kilometer ya. Jadi kesatuan itu adalah yang berada di belakang angka. Kalau angkanya adalah nilai besaran, kalau di depannya adalah besaran. Jadi urutannya adalah besaran, nilai besaran, dan satuan. Oke. Nah, di sini reminding lagi ya, ini materi SD yang sudah diulang-ulang. Ini contoh-contoh satuan panjang. Ini kan bisa digunakan nanti juga kilogram sampai ke miligram juga sama tangganya. Di sini kalau turun otomatis dikali dengan 10, kalau naik akan dibagi dengan 10. Tapi kalau misal di sini ada pangkat 2 berarti kalau turun dikali dengan 100, kalau naik dibagi dengan 100. Begitupun dengan pangkat 3, berarti setiap kali turun 1 tangga akan dikali dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, 5 meter berapa milimeter? Reminding lagi, kita dari meter 1, 2, 3, berarti 5 meter sama dengan 5000 mm ya, karena di sini tanpa pangkat, jadi tinggal ditambah nolnya 1, 2, 3. Yang kedua adalah 4000 meter, berapa kilometer? Ternyata dia naik, janjinya kalau naik dia akan dibagi. Kita lihat meter 1, 2, 3, berarti nolnya kita hapus 3, 1, 2, 3, menghasilkan angka 4 km atau dibagi dengan 1000. Terus nah ini yang baru di SD saya rasa belum dipelajari ini. Jadi untuk satuan SI dan kelipatannya kita belajar ada tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, nano. Jadi kalau SD kan kalian masih dari kilo sampai ke mili. Nah, di bawah mili ternyata masih ada mikro, ada nano. Di atas kilo masih ada mega, giga, dan tera. Ini adalah simbolnya. Nah, yang paling penting selain simbol ini adalah di sini. Kita langsung ke mega ya. Ini misalnya kita ke kilo dulu deh. Kilo, terus di sini 1 kilometer kan tadi 1000 meter. Nah, berhubung nolnya ini 3, 1, 2, 3, kita boleh tulis 10 pangkat 3 meter. Jadi
10, ini kan gini, 10 pangkat 3 itu berarti sama dengan 10-nya 3 kali. 10 kali 10 100 dikali 10 lagi hasilnya adalah 1000. Jadi biar enak nanti misal kalian nulisnya tera, apa iya akan nulis nolnya 12 kan menghabiskan waktu. Jadi lebih enak nanti misalnya 1 atau 10 pangkat 12. Ini berarti nanti nolnya ada 12. Kalau 10 pangkat 3 berarti nolnya ada 3. Itu kalau dia angkanya lebih dari 1. Tapi kalau angkanya kurang dari 1, 0,1 berarti nanti 10 pangkat min 1. Atau ini min 1 kan? 10 pangkat min 1. Tapi kalau ada 2 angka di belakang koma berarti 10 pangkat min 2. Kalau min 3 ya berarti nanti 0,001 ya. Ini sering muncul, sering kita gunakan. Jadi tolong dipahami untuk tabel ini benar-benar bagaimana cara kerjanya 10 pangkat 3, 10 pangkat min 2, 10 pangkat 2. Ini dipahami ya. Selain tadi tentang besaran, nilai besaran dan satuan. Nah, ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Di sini ada massa seekor sapi 500 kg. Tentukan besaran, nilai besaran, dan satuannya. Soal yang kedua, bumi berotasi memerlukan waktu 24 jam. Tentukan besaran, nilai besaran, dan satuan. Soal ketiga, silahkan kalian konversi 10 kilo itu berapa gram sih? Kalau 1 jam berapa detik? Remaining ini materi SD sudah tahu kan? 3 mg ada berapa gram? Silahkan diisi. Terus nomor 4 ada bagian A. Nah, di sini nanti 1000 adalah 10 pangkat berapa? Dilihat di catatannya. Terus ada yang bagian B, sejuta ya ini. 1, 2, 3, 4, 6 itu ada 10 pangkat berapa? Nah, yang C nolnya ada 9 berarti 10 pangkat berapa? 1 miliar ini 10 pangkat berapa kalau simpelnya ditulis dengan bilangan berpangkat. Dan soal yang terakhir adalah yang bentuk kurang dari 1, 0, jadi nanti pasti 10 pangkat minus berapa? 10 pangkat minus berapa? 10 pangkat minus berapa? Untuk soal nomor 4 ini pangkatnya selalu positif karena dia lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti pangkatnya bernilai negatif. Jadi tolong materinya dicatat, soalnya dikerjakan, dan ini nanti 5 soal ini silakan jawabannya kalian masukkan di CBT. Jadi sebelum mengerjakan CBT, pastikan sudah mencatat materi dan soalnya. Terima kasih, segitu untuk materi hari ini. Kita lanjutkan materinya minggu depan. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.